lanjut ke video, tekan tombol subscribe dan bunyikan loncengnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sehat bahagia untuk kita semua. Pada siang hari ini saya menghadirkan Bapak Direktur Penyidikan, yaitu Pak Kuntadi, untuk mengikuti acara press conference. Sekaligus kami akan press conference ada 5 perkara ya. Di antaranya adalah perkembangan perkara Geraha Telkom Sigma. Nah, ini perkara baru yang ditangani oleh tim penyidik Kejaksaan Agung Republik Indonesia yang notabene adalah hasil pemeriksaan internal dari teman-teman Telkom. Jadi ada sinergitas antara Kejaksaan Agung dan teman-teman Telkom dalam hal pelaksanakan penegakan hukum dalam rangka bersih-bersih BUMN. Yang kedua adalah perkara DP4 PT Pelindo. Nanti 2 perkara ini akan saya sampaikan. Yang ketiga ada perkara Tol Japek. Ini perkara baru yang fantastik juga. Kemudian yang keempat adalah perkara PT Waskita Karya Persero Tbk dan PT Waskita Beton Precast. Ini perkara yang lama tapi ada perkembangan ini. Jadi Pak Dirdik yang menyampaikan. Dan yang kelima adalah perkembangan perkara BTS yang di Kemeninfo. Yang perkara yang ke-1 yaitu perkara dan kedua ini saya yang akan menyampaikan, selanjutnya akan disampaikan oleh Direktur Penyidikan, yaitu perkara DP4 ya, Pelindo. Jadi perkembangan perkara ini kurang lebih kita sudah menemukan kerugian sebesar 148 miliar dan akan berkembang terus, dan sudah melakukan pemeriksaan terhadap 40 saksi ya. Di sini adalah perkara yang modus operandinya adalah adanya pi maklar ya, dan harga tanah yang di markup, kemudian dilakukan analisis teknikal fundamental pembelian saham juga yang tidak sesuai dengan kapasitasnya, sehingga kami penyidik masih berasumsi ada suatu kerugian negara kurang lebih 148 sampai 150 miliar. Ini perkara Dapen Pelindo ya. Dapen Pelindo ini adalah perkara korupsi program pengolahan dana pensiun perusahaan pelabuhan dan pengerukan DP4 pada PT Pelindo. Ini perkembangan perkara yang saya sampaikan. Kemudian perkara yang kedua, tanya jawabnya nanti. Yang tadi saya sampaikan adalah ini perkara baru juga terkait dengan perkara Tol Japek. Tol Japek ini nilai kontraknya kurang lebih 13 triliun. Ya. Penyidik sudah meningkatkan perkara ini ke proses penyidikan umum. Dan sampai saat ini teman-teman penyidik sudah memeriksa kurang lebih 15 saksi. Ya. Karena sudah menemukan alat bukti yang cukup untuk meningkatkan perkara ini menjadi penyidikan umum. Pak, kerugian negaranya berapa? Ini belum bisa kami sampaikan karena masih penyidikan umum. Ya. Dan selanjutnya untuk 3 perkara tadi akan disampaikan oleh Bapak Dirdik. Silahkan Bapak Dirdik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menindaklanjuti apa yang disampaikan Pak Kapus Penkum, akan kami sampaikan penyidikan tindak pidana korupsi pada PT Geraha Telkom Sigma periode tahun 2017-2018. Betul, ini merupakan kerjasama antara Kejaksaan dengan PT Telkom, pihak pengawas internal, sehingga kasus ini bisa kita tindak lanjuti. Kasusnya adalah pengadaan pembangunan fiktif perumahan, hotel, penyediaan batu split kepada beberapa perusahaan pelanggan yang diduga fiktif, dan selanjutnya dalam rangka melaksanakan kegiatannya tersebut, beberapa oknum dari PT GTS telah memasukkan dokumen sehingga PT GTS mengeluarkan dana sebesar 354.335.416.262 rupiah
Adapun pemeriksaan yang telah kita lakukan, kita telah memeriksa 38 orang saksi dan juga telah dilakukan beberapa kegiatan penggeledahan di beberapa tempat, antara lain di PT GTS itu sendiri dan kantor Sigma Cipta Caraka. Dan hasil penggeledahan kita berhasil menemukan beberapa dokumen penting yang terkait dengan penanganan perkara dimaksud. Selanjutnya, kasus lama, perkembangan penanganan perkara Waskita Karya. Kita ketahui perkara ini saat ini sudah tahap 1, sudah kita serahkan ke tim jaksa peneliti untuk diteliti berkasnya, dan hasil penghitungan BPKP untuk sementara telah ditemukan kerugian estimasi 2,5 rupiah. Itu estimasi ya. Dari hasil penyidikan kami juga sudah melakukan beberapa upaya untuk melakukan upaya pemulihan kerugian negara. Sampai saat ini telah kita sita dalam bentuk uang rupiah 41.751.170.515 rupiah. Selain itu kita juga melakukan penyitaan, ada beberapa kendaraan, ada truck self loader crane sebanyak 5 unit, rafter crane 1 unit, pancang guardrail hammer ada 2 unit, dan beberapa bidang tanah yang berhasil kita sita dalam rangka untuk pemulihan kerugian negara. Selanjutnya, tersangka sebagaimana kita ketahui ada 5 orang ya. Selanjutnya akan kami sampaikan perkembangan penanganan kasus BTS. Ini mungkin rekan-rekan sudah mendengar bahwa pada hari Rabu besok kita rencana memanggil saksi saudara JP. Kenapa beliau kita panggil untuk memberikan keterangan? Yaitu dalam rangka untuk mendalami peran beliau sebagai pengguna anggaran. Kita ingin tahu sejauh mana pengawasan dan pertanggungjawaban selaku pengguna anggaran. Di mana kita tahu di dalam perkara ini terdapat kemahalan, dan kemahalan tersebut berasal dari hasil permufakatan zakat. Sehingga kita ingin tahu sejauh mana sih fungsi-fungsi pengawasan itu dilaksanakan. Selain itu kita juga ingin mengetahui sejauh mana perencanaan pembangunan BTS ini dilaksanakan. Sebagaimana kita tahu bahwa sesuai dengan apa yang tercantum di RPJMN, pembangunan BTS ini rencananya dilaksanakan untuk periode 5 tahun berturut-turut. Namun tanpa perencanaan, pembangunan dilaksanakan dalam satu periode, yaitu 1 tahun, sehingga sebagaimana kita ketahui pelaksanaannya menjadi tidak sesuai dengan rencana. Nah, pemadatan periode ini juga harus kita ketahui. Selain itu juga kita ingin mengetahui tentang adanya manipulasi perkembangan kemajuan proyek yang awalnya belum mencapai 100%, di dalam laporannya dipaksakan seolah-olah sudah mencapai 100%, dapat dicapai 100%, sehingga dapat dilakukan pembayaran. Meskipun belakangan diketahui ada kesalahan sehingga dipulangkan. Nah, ini kita ingin tahu sejauh mana pertanggungjawabannya. Dan tentunya kita juga ingin tahu
fasilitas yang telah dinikmati oleh saudara GAP, adik yang bersangkutan, apakah itu terkait dengan jabatan yang bersangkutan atau tidak. Namun yang jelas sampai saat ini fasilitas yang dia terima telah dikembalikan sejumlah 534 juta rupiah itu sudah dikembalikan. Mungkin demikian. Untuk yang lain telah dikembalikan dari beberapa tempat, telah kita minta untuk dikembalikan, ada total 10.363.250 rupiah, ya, di luar beberapa barang berupa kendaraan dan sepeda motor, termasuk ada rumah, ya, yang berhasil kita sita di daerah Lebak Bulus. Mungkin itu.